Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya terdengar ya? Dengar, dengar, Pak. Oke, baik. Untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat materinya? Sudah bisa terlihat? Halo? Bisa, Pak. Oke, baik. Makasih, Aikal. Baik, pada Sama-sama. pertemuan ini pembahasan kita ya mereview ya terkait dari sisi sistem kelistrikan, sistem kendali, juga bagaimana pemahaman kita pada terkait sistem kelistrikan dan juga dasar sistem kendali ya. Pengendali motor listrik ya. Mungkin kalian yang sudah bekerja terkait di sisi motor listrik mungkin bisa lebih sudah memahami ya. Kita review di mana pengendali motor listrik ya. Menurut fungsinya terdiri dari ada jenis ya. Tiga jenis ada pengendali saat mulai berjalan itu starting, kemudian pada pembalikan arah putaran, dan juga pengendali pada saat motor berhenti ya atau stopping ya. Pada jika kita lihat dari sisi penggunaan alat pengendali ya, pengendali juga dapat dibagi menjadi tiga jenis ya. Ada pengendali manual, pengendali semi otomatis, dan pengendali secara otomatis ya. Pengendali secara manual ya, pengendali secara manual di mana jenis pengendali ini menggunakan alat pengendali manual ya, itu berupa eh, saklar mekanik ya. Jadi ini kita bisa lihat gambar daripada skema pengendali secara manual. Ada sumber listrik, masuk dari sisi RST, si starter manual, kemudian terkait dari sisi motor listriknya ya. Adapun jenis-jenis saklar manual ataupun mekanis yang digunakan pada pengendali motor listrik ya secara manual itu ada saklar single pole single throw switch ya. Kemudian ada saklar single pole double throw switch ya. Ada saklar double pole single throw switch. Kemudian ada saklar double pole double throw switch. Ada saklar triple single throw switch. Kemudian saklar triple double throw switch. Kemudian ada drum switch, ada cam switch ya. Adapun terkait dari sisi saklar single single pole single throw switch atau disingkat SPST ya. Saklar SPST ya merupakan saklar yang terdiri dari satu kutub ya dengan satu arah, di mana fungsi daripada saklar ini ya untuk memutus dan juga menghubung ya. SPST dia untuk memutus dan menghubung. Kelihatan ya ini saklarnya. Ini dia memutus kemudian kalau dimasukin jadi penghubung ya. Saklar single pole double ya, double throw switch. Ini saklar yang terdiri dari ada dua kutub ya dengan dua arah yang berhubungan di mana bekerja sebagai penukar pemutusan dan penghubungan hanya bagian kutub positif atau fasenya saja ya. Nih, yang dihubungkan di tengah fasanya saja ya. Kemudian ada saklar double full single throw switch. Nah, ini saklar yang terdiri dari dua kutub ya dengan satu arah dan ini hanya dapat memutus dan juga menghubungkan. Dia punya dua kutub ya, yang pemutus dan juga sebagai penghubung.
Kemudian ada saklar double pole double throw switch ya. Ini saklar yang terdiri dari dua kutub dengan dua arah. Saklarnya dapat bekerja sebagai penukar ya. Kemudian pada instalasi motor listrik, saklarnya juga digunakan sebagai pembalik arah putaran motor listrik ya. Arah arus searah dan juga motor listrik arus bolak-balik yang satu fasa ya. Jadi dapat digunakan juga sebagai pelayanan dua sumber tegangan pada satu motor listrik ya. Kemudian ada saklar tripole throat switch ya, di mana saklarnya ada terdiri daripada dua kutub dengan satu arah ya, dan hanya dapat memutus dan juga menghubung saja ya. Kemudian ada tadi saklar tripole double throw switch ya, atau disingkat dengan TPDT. Ini merupakan saklar dia dengan tiga kutub ya, yang dapat bekerja ke dua arah. Dan saklar ini juga digunakan pada instalasi motor listrik tiga fasa ya, atau pada sistem tiga fasa lainnya. Juga dapat digunakan sebagai pembalik ya, pembalik putaran motor listrik tiga fasa. Layanan motor listrik tiga fasa dari dua sumber dan juga sebagai starter ya, starter bintang segitiga yang sangat sederhana ya. Kemudian ada drum switch ya. Ini saklar drum switch ini merupakan saklar yang mempunyai bentuk seperti drum ya, dengan posisi handle ataupun tangkai penggerak ya, memutus dan juga menghubung berada di ujung ya. Kemudian drum switch juga digunakan pada motor listrik ya, sebagai penghubung, sebagai penghubung motor listrik dengan jala-jala ya. Kemudian ada cam switch atau saklar putar cam. Ini digunakan pada rangkaian utama di mana rangkaian kendali misalnya ada hubungan bintang segitiga sehingga dapat membalik putaran motor listrik ya satu fasa atau motor listrik tiga fasa ya. Kemudian pengendali semi otomatis adalah jenis pengendali ya yang menggunakan alat kendali semi otomatis ya, itu berupa kontaktor magnet dan juga ada tombol tekan push button yang dilengkapi dengan pengaman ya. Ini ada proses gambar sistem pengendali otomatisnya dari jala-jala masuk ke panel tenaga, kontraktor magnet, kemudian tombol tekan ya ke motor ya. Pada prosesnya ada titik kontak normally open ya. Titik kontak pada keadaan normal ya dalam keadaan terbuka normally open dan juga dalam keadaan bekerja titik kontak itu akan menutup sesaat ya sehingga hanya mengalirkan arus listrik sesaat ya. Kemudian ada titik kontak normally close. Nah, normally close di sini kontak ini dalam keadaan tertutup ya atau juga terhubung pada saat normal ya sehingga mengalirkan arus listrik. Dan jika kontak ini ditekan ataupun bekerja maka titik kontaknya itu akan terbuka ya sehingga harusnya juga akan terputus atau terhenti ya. Titik kontak yang bekerja secara normally open dan juga normally close. Jadi dia memiliki tiga buah titik kontak. Jadi jika kontaknya belum bekerja, maka salah satu kontak akan terhubung dengan kontak lain ya. Dengan kontak lain, sedangkan kontak lain itu juga dia akan terbuka ya. Adapun peralatan utama pada pengendali semi otomatis itu ada MC, magnetic kontaktor atau kontaktor magnet, ada thermal overload relay,
push button, dan ada lampu indikator ya. Kontaktor magnet ya itu merupakan suatu alat penghubung listrik yang bekerja atas dasar magnet ya, yang dapat menghubungkan antara sumber arus juga dengan muatan. Di mana bila inti koil pada kontaktor diberikan arus, maka koil itu akan menjadi magnet dan juga menarik kontak ya, sehingga kontaknya menjadi terhubung ya, dan juga dapat mengalirkan arus listrik. Prinsip kerja daripada magnetic kontaktor ya, ini kita bisa lihat pada gambar ini ya. Kontak 3 dan kontak 4 adalah merupakan NC, sedangkan kontak 1 dan 2 itu adalah NO normally open, NC normally close ya. Apabila tidak ada arus, maka kontak akan tetap diam. Tetapi apabila ada arus dialirkan dengan menutup switch, maka kontak 3 dan 4 itu akan menjadi NO normally open, sehingga kontak 1 dan 2 menjadi normally close, NC ya. Jadi magnetic kontaktor itu pada umumnya memiliki kontak utama yang terdiri dari kontak NO dan juga kontak bantu yang terdiri dari kontak NO dan NC ya. Di mana konstruksi daripada kontak utamanya itu berbeda dengan kontak bantu yang mempunyai suatu luas permukaan yang luas dan juga tebal ya. Nah, ini contoh daripada notasi daripada magnetic kontaktor ya, di gambarnya. Ini merupakan tabel ya, notasi dan juga penomoran kontak pada magnetic kontaktor ya. Ada post resist kontak utama, bantu ya, kemudian dari sisi notasi huruf, angka, jenis kontak dan juga penggunaannya. Ini gambar contoh daripada notasi ya, tempat sambungan dan juga skema kontak daripada open. Ini gambar konstruksi umum bagaimana proses daripada magnetic kontaktor. Pengamanan beban ya atau overload itu juga digunakan pada instalasi motor listrik, itu adalah thermal overload relay ya. Jadi arus yang mengalir pengantar itu menuju motor listrik melebihi kapasitas atau setting tor, maka tornya itu akan drop atau juga terputus ya, sehingga rangkaian yang menuju motor listrik terputus. Kemudian thermal overload relay ya itu dihubungkan dengan magnetic kontaktor pada kontak utama ya, di mana seri magnetic kontaktor tertentu notasi kontak utamanya itu ada 246 ya sebelum menuju beban ya. Kemudian beberapa penyebab terjadinya beban lebih itu ada beban mekanik pada motor listrik itu terlalu besar, juga ada arus startnya juga terlalu besar ya, terlalu lama dari sisi putaran nominalnya. Kemudian ada hubung singkat pada motor listrik ya antara fasa dengan fasa atau antara fasa dengan bodi, dan juga ada motor listrik itu bekerja hanya dengan dua fasa saja ya, terbuka salah satu fasa daripada motor listrik tiga fasa. Adapun prinsip, nah ini contoh tornya, prinsip kerja daripada thermal beban ini berdasarkan dari sisi panas ya. Temperatur yang ditimbulkan oleh arus itu mengalir melalui elemen pemanas bimetal ya, sehingga panasnya bisa berlebihan, kemudian bisa melengkung dan juga bisa dapat menggerakkan kontak mekanis ya, atau pemutus rangkaian ya, rangkaian listrik. Ini merupakan prinsip kerja dari bimetal ya. Apabila terjadi beban lebih, maka arusnya akan menjadi besar menyebabkan adanya penghantar panas. Panas pada penghantar itu melewati bimetal yang sehingga bimetalnya bisa melengkung ya. Jadi aliran listrik menuju motor terputus dan juga motor listrik belitannya itu tidak sampai terbakar.
Ini gambar contoh diagram kontak-kontak pada tor dan juga gambar diagram penyambungan tor pada magnetic kontaktor ya. Kemudian pada push button ya, ini merupakan jenis saklar yang banyak dipergunakan untuk rangkaian pengendali dan juga pengaturan ya, di mana saklar ini bekerja dengan prinsip titik kontak NC ataupun NO aja, sehingga dia memiliki dua buah terminal ya, terminal baut sebagai kontak sambungan. Dari konstruksinya dapat kita lihat di push button itu dapat dibedakan ke dalam beberapa tipe. Ada tipe normally open, tipe normally close, dan tipe normally close dan normally open. Tipe normally open ya, di mana tombol dengan tombol start ya, karena kontak itu akan menutup bila ditekan ya, sehingga kembali terbuka bila kita dilepaskan. Bila tombolnya ditekan ya, maka kontaknya itu akan bergerak dan juga menyentuh kontak tetap sehingga harus listrik akan mengalir ya. Kemudian tipe daripada normally close ya. Di sini dengan tombol stop kontak ya akan membuka bila ditekan dan akan kembali tertutup bila dilepaskan ya. Kemudian dari sisi eh, tipe normally close dan juga normally open ada 4 buah terminal baut ya. Sehingga jika kita tombol ya tidak ditekan maka sepasang kontak itu akan NC dan juga kontak lain juga akan NO normally open. Kemudian dari sisi lampu indikator ya, ini kita gunakan sebagai rangkaian bekerja berhenti adalah lampu, contoh lampu indikator dan juga ada simbolnya. Kemudian dari sisi pengendali motor, pengendali otomatis ya, menggunakan alat kendali semi otomatis yang dikombinasikan dengan peralatan kendali otomatis ya. Misalnya seperti time delay relay ya. Kemudian time delay relay fungsinya sebagai pengatur waktu bagi peralatan ya yang dikendalikan ya. Prinsip kerja daripada timer ya menggunakan induksi magnet dan juga menggunakan rangkaian elektronika. Ya, timer dengan prinsip induksi magnet itu bekerja seperti prinsip daripada motor induksi yang bekerja jika motor listriknya akan mendapat suatu tegangan ya dan juga bisa memutar gigi mekanisnya dan menarik serta menutup kontak secara mekanik ya dalam jangka waktu tertentu. Adapun bagian daripada input timer ini ada diberi simbol ya. Simbol keluaran dalam bentuk kontak-kontak, kemudian normally open dan juga normally close. Ini soket timer ya. Soket timer sebagian besar ini ada kelihatan beberapa kakinya yang dapat ada beberapa fungsi ya. Di mana NO dan NC itu kaki satu akan NC dengan kaki 4 dan NO dengan kaki 3 ya. Ini soket timer. Ini merupakan gambar kaki-kaki pada timer ya. Kemudian masuk kepada motor listrik 3 fasa, di mana memiliki 3 buah kumparan stator ya, yang terpisah satu dengan lainnya. Ya, masing-masing kumparan stator ada satu ujung masuk dan juga ada satu ujung yang keluar ya, sehingga dihubungkan ke terminal motor listrik. Ada 6 buah ujung masuk dan juga daripada ujung keluarnya. Ini gambar daripada ujung kumparan dan terminal motor listrik 3 fasa ya. Ini gambar-gambar hubungan dari sisi segitiga motor listrik 3 fasa. Kemudian dari sisi hubungan segitiga ya, di mana dilakukan penyatuan masing-masing ujung kumparan stator berbeda jenis dari 2 buah kumparan ya, berlainan, sedangkan masing-masing titik simpulnya dihubungkan dengan
masing-masing fasa ya. Bahkan karakteristik daripada tekanan, besar arus kumparan sama dengan besar kuat arus sumber ya. Mana hubungan bintang ya, karakteristik tegangan dan kuat arus, besar tegangan pada kumparan dan juga ada besar arus pada kumparan sama dengan besar arus sumber. Merupakan hubungan motor listrik tiga fasa ya. Ini tabel kemungkinan-kemungkinan daripada hubungan terminal motor listrik tiga fasa. Bagaimana kita juga bisa melakukan cara dari sisi pengasutan motor listrik berdasarkan dari besar dayanya ya. Yang dimana kita tetap harus memperhatikan ketentuan pada puil ya. Dimana pada puil ayat 520 G4 berbunyi, instansi yang berwenang ya dapat menetapkan peraturan ya yang mengharuskan dilakukannya pembatasan arus ASUT sampai harga bagi motor listrik dengan daya nominal tertentu. Kemudian cara kita bagaimana menghubungkan motor listrik tiga fasa dapat dibagi menjadi stator ya, menghubungkan stator dan menghubungkan rotor. Menghubungkan stator itu dengan cara menghubungkan secara langsung dengan saklar bintang segitiga, dengan kumparan hambat dan juga dengan transformator. Sedangkan dengan menghubungkan rotor terdiri dari dengan kumparan hambat rotor, kemudian dengan tahanan rotor. Kemudian dapat kita ambil suatu kesimpulan, kendali motor listrik itu fungsinya, menurut fungsinya sebagai starting, pembalik arah putaran, dan juga stopping. Kemudian kedua, penggunaan alat pengendalian secara manual, semi otomatis dan secara otomatis. Yang ketiga, peralatan pendukung untuk secara semi otomatis ya. Ada kontaktor magnet, tor, TDR, push button, lampu, dan lain-lain. Baik, sampai di sini dipersilahkan ada tanggapan atau ada pendapat